Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsie Amalia. NPM saya 1903090068. Di sini saya akan membahas tentang asal-usul gerakan sosial. Untuk memahami asal mula gerakan sosial, dibutuhkan jawaban atas dua pertanyaan terkait. Pertama, apa faktor sosial budaya dan faktor lain yang memunculkan gerakan sosial? Kedua, begitu gerakan sosial dimulai, mengapa beberapa individu lebih mungkin daripada yang lain untuk mengambil bagian di dalamnya? Pertama, ketidakpuasan atas kondisi yang ada dan depresi relatif. Agar gerakan sosial muncul, masalah politik, ekonomi, atau lainnya harus terlebih dahulu ada yang mendorong menjadi cukup tidak puas untuk memulai dan bergabung dengan gerakan sosial. Masalah-masalah ini mungkin termasuk ekonomi yang goyah, kurangnya kebebasan politik luar negeri tertentu yang dilakukan oleh suatu pemerintah, atau diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, dan etnis atau orientasi seksual. Dalam hal ini, ingatlah bahwa salah satu kondisi bagi perilaku kolektif dalam teori nilai tambah Schmelzer adalah ketegangan struktural atau masalah sosial yang disebabkan orang marah dan frustasi. Tanpa ketegangan struktural seperti itu, orang tidak akan punya alasan untuk memprotes dan gerakan sosial tidak akan muncul. Pentingnya perasaan keterampasan relatif. Untuk protes sosial dipopulerkan oleh James C. Davis 1962 dan Ted Robert Gurd 1970. Keduanya dibangun di atas karya psikolog sosial sebelumnya yang telah mempelajari frustasi dan agresi. Ketika kelompok yang kekurangan merasa kondisi sosial membaik, mereka menjadi berharap bahwa kehidupan mereka menjadi lebih baik. Tetapi, jika kondisi ini berhenti membaik, maka mereka menjadi frustasi dan lebih cenderung untuk melakukan protes, kekerasan kolektif, dan aktivitas gerakan sosial lainnya. Sebuah studi yang sering dikutip yang mendokumentasikan poin fundamental ini berkaitan dengan gerakan perdamaian di Belanda selama tahun 1980-an. Gerakan tersebut berusaha untuk mencegah penyebaran rudal jelajah, dan survei di kota dekat Amsterdam mengungkapkan bahwa sekitar 75% penduduk kota menentang penyebaran tersebut. Namun hanya sekitar 5% dari penduduk ini yang ambil bagian dalam protes yang diorganisir oleh gerakan perdamaian untuk menentang pengerahan itu. Dengan demikian, terjadi penurunan yang sangat besar dari jumlah calon peserta gerakan sosial dalam hal ketidakpuasan mereka terhadap suatu masalah atas kepedulian yang ada terhadap suatu isu ke jumlah peserta gerakan sosial yang sebenarnya. Kedua, jejaring sosial dan rekrutmen. Penurunan besar-besaran dari simpatisan ke aktivis ini menggarisbawahi poin mendasar lain dari studi gerakan sosial. Orang lebih mungkin untuk berpartisipasi dalam aktivitas gerakan sosial ketika mereka diminta atau didesa untuk melakukan oleh teman, kenalan, dan anggota keluarga. Peserta gerakan sosial cenderung memiliki banyak teman dan tergabung dalam beberapa organisasi dan jenis jaringan sosial lainnya. Proses rekrutmen ini merupakan faktor penting dalam kehidupan gerakan sosial karena gerakannya biasanya tidak akan berhasil jika tidak ada cukup banyak orang yang direkrutmen dalam gerakan tersebut. Peserta dalam aktivitas gerakan sosial sering direkrutmen dalam gerakan oleh orang-orang yang mereka kenal dari banyak jejaring sosial di tempat mereka berada. Ketiga, belajar dari masyarakat lain. 1. Media elektronik dan protes di Iran. Keempat, tentang mobilisasi sumber daya dan peluang politik. Teori mobilisasi sumber daya adalah nama umum yang diberikan kepada beberapa pandangan terkait gerakan sosial yang muncul pada tahun 1970-an. Teori ini berasumsi bahwa aktivitas gerakan sosial merupakan respon rasional terhadap kondisi yang tidak memuaskan dalam masyarakat. Karena kondisi ini selalu ada, begitu pula ketidakpuasan terhadapnya. Yang kelima,
Siklus hidup gerakan sosial. Yang pertama adalah tahap kemunculan, kedua koalesensi, ketiga institusional atau birokratisasi, keempat adalah kemunduran gerakan sosial. Demikian pembahasan yang saya bacakan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.